Halo Matrika, kembali lagi di Kombinatorika, Komisi Bincang bersama Matrika. Jadi pada episode kedua kali ini kita akan membahas isu yang hot sekali di Indonesia, yakni skandal korupsi Pertamina. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial dari mahasiswa ilmu politik. Sebelumnya boleh disapa Kak dengan siapa kepada Matrika? Oke, halo, aku Putriani Syafaradiba dari Prodi Ilmu Politik UNESA. Panggilnya Kak Farah ya? Iya, Farah. Nah, oke Kak, sebelumnya pertama-tama nih, Kakak tuh udah pernah dengar belum berita skandal korupsi Pertamina nih yang lagi ramai di media sosial yang diperbincangkan para rekan-rekan? Udah denger sih, waktu itu lagi rame di bulan Februari ya, sempat rame banget di TikTok, di media sosial semuanya. Berarti Kakak sempat ngikutin ya dari awal hingga saat ini berita skandal korupsi itu? Sempat ngikutin dan nyari tahu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, waktu pertama kali Kakak baca atau lihat skandal korupsi Pertamina ini, sempat mikir gimana sih Kak sebagai pandangan Kakak sebagai mahasiswa ilmu politik ini? Kalau apa yang dipikirin dan apa yang dirasain sih prihatin ya pasti. Cuman yang nggak kaget, sekarang tuh korupsi tuh udah kayak berita konsumsi sehari-hari gitu. Gitu, jadi emang warga Indonesia nih konsumsinya korupsi. Oke, menurut Kakak sendiri nih, kenapa sih berita kayak gini nih jarang banget diperbincangkan di tongkrongan anak muda, apalagi mahasiswa sekarang itu kurang gitu berbincang tentang korupsi, apalagi skandal Pertamina ini. Menurut Kakak gimana nih? Mungkin karena kita tuh udah jenuh ya tiap hari beritanya korupsi, dan meskipun kita membahas, meskipun kita diskusi di forum-forum, di pertemuan manapun, itu kayak sia-sia gitu, terasa sia-sia, nggak ada outputnya karena ya kita tidak didengarkan, pemerintah kita saja seolah kayak tutup mata gitu kan. Jadi ya udah, kalau ada berita korupsi kayak lewat aja gitu. Iya sih Kak, benar sih. Pemerintah tutup mata, apalagi kita sebagai mahasiswa yang nggak tahu apa-apa, jadi kurang berbincang tentang korupsi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari kacamata Kakak pribadi nih, apalagi sebagai mahasiswa ilmu politik, kenapa kasus korupsi kayak gini masih terus aja kejadian? Apalagi tiap tahunnya tuh terus berkembang, nggak malah menurun, malah bertambah. Gimana ya Kak? Kalau menurut aku sih, kenapa korupsi bisa terjadi ini kompleks banget ya. Misalnya gini, pola yang terus terjadi di kita, pejabatnya pas mau naik nih, mau masuk pemerintahan, dia pasti money politics. Dengan money politics itu, dia pasti pada saat dia menjabat, dia akan mencari keuntungan dong. Orientasi dia adalah keuntungan dia sendiri, karena dia pasti ya biar balik modal. Nah, ditambah dengan regulasi kita yang masih lemah. Sistem kita tuh banyak banget celahnya Kak. Jadi pejabatnya kayak gitu, masyarakatnya juga menerima dan didukung dengan sistem yang sangat lemah. Correct me if I'm wrong, RUU perampasan aset oleh koruptor itu sejak 2005 hingga sekarang itu nggak disahkan. Nah, harusnya kan DPR kita tuh mengatur regulasi ini, diperkuat regulasinya, dikurangi celahnya. Kemudian kita menurut aku nih, kita tuh kurang gitu dengan pendidikan anti korupsi. Benar, kita tahu korupsi tuh nggak boleh, korupsi tuh dilarang, korupsi tuh bahaya. Cuman kita nggak dikasih tahu, nggak disosialisasikan bahayanya tuh sebahaya apa. Kemudian apa sih yang termasuk korupsi? Terus pelaporannya kayak gimana? Kita harus melakukan apa? Kita tuh nggak diarahkan, kita cuma dikasih tahu. Itu sih. Iya sih, bener banget. Aku sebagai mahasiswa kayak awam, mahasiswa FMIPA sendiri ya Kak, kayak kurang pengetahuan tentang korupsi. Maksudnya kita tahu korupsi gak baik, cuma kita nggak dijelaskan sedalam itu, sepenting apa kalau kita melakukan korupsi itu apa dampaknya untuk kedepannya. Jadi menurut aku pemerintah harus tegas sih untuk sosialisasi ke utamanya mahasiswa ya, yang mulai beranjak dewasa dan mulai tahu apa itu korupsi dan sebagainya. Nah, menurut Kakak sendiri nih, seberapa besar dampaknya ke kita sebagai rakyat biasa nih, apalagi mahasiswa? Kalau dampak sih pasti besar banget ya. Salah satunya tuh yang mulai kerasa banget saat ini
pemerintah selalu melahirkan kebijakan-kebijakan yang gak jelas. Kita tahu sendiri ya, akhir-akhir ini tuh kebijakan nih gak jelas banget. Tanah nganggur disita, rekening nganggur diblokir, efisiensi payment ID. Sedikit membahas tentang efisiensi ya. Efisiensi anggaran nih ya bagus, tujuannya jelas. Cuman dan di negara-negara lain juga sudah berhasil. Cuman kan kita harus tilik dulu nih. Ini sistemnya cocok gak? Kebijakannya cocok gak diterapkan di kita? Waktu pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, pasti dia menyeleksi program-program dan proyek pemerintah kan. Nah, di tengah Indonesia yang sangat rawan sekali intervensi politik, pasti kan gini, bukan malah proyek mana sih yang harus diprioritaskan, program mana yang harus dikurangi dananya, mana yang harus diunggulkan. Tapi kita nih rawan banget loh diintervensi, di lobby-lobby politik ini rawan banget. Bisa aja bukannya pertimbangannya gitu, malah pertimbangannya nggak objektif. Kayak program mana sih yang bisa meningkatkan citra politik mereka? Daerah mana nih yang bisa menggaungkan kepemimpinan mereka, yang menguatkan politik mereka? Mana nih program yang punya nilai elektoral yang tinggi? Nah, bisa aja kayak gitu. Kemudian nih, apabila kita menerapkan efisiensi, perlu kita ingat, nggak semua program itu mempunyai manfaat jangka pendek. Contohnya apa? Kayak beasiswa S2, S3, terus riset dan teknologi, itu kan perlu trial and error ya. Kalau program-program kayak gini dikurangi, tidak diprioritaskan, nah pastinya kan kita cuma jadi pengonsumsi aja nih teknologi luar nih. Ketika luar negeri punya buatan mereka sendiri nih, teknologi canggih, terus teknologi energi terbarukan, teknologi pertanian modern, kita nih cuman jadi konsumsi mereka aja. Dan dampak panjangnya itu akan menurunkan tingkat bersaing kita. Karena apa? Karena anak-anak bangsa tidak diunggulkan, tidak dioptimalkan nih potensinya di sini. Ini yang mendorong kemunduran, termasuk juga kebijakan yang kayak pajak karena rekeningnya nganggur diblokir dan lain sebagainya. Itu kan gak jelas ya, urgensinya apa, tujuannya apa nih yang membuat urgent banget kah harus melakukan kebijakan ini. Terus kebijakan-kebijakan yang kayak Menteri Bahlil kemarin, LPG rame direvisi. Kemudian dengar-dengar juga rekening diblokir kan sudah direvisi. Nah, ini menunjukkan nih bahwa pejabat kita itu tidak matang dalam merumuskan kebijakan. Dari seluruh dinamika ketidaksiapan ini melahirkan pemimpin yang prematur. Dengan prematurnya pemimpin ini, maka melahirkan kebijakan-kebijakan yang nggak jelas, nggak matang, nggak sesuai riset dan analisis. Jadi dampaknya tuh besar banget ke kita, Kak. Benar sih, Kak. Menurutku pemerintah juga memandang sebelah mata gitu, tidak memaksimalkan sumber daya yang ada di Indonesia sendiri, malah mencari sumber daya yang dari luar Indonesia. Menurut aku juga nggak sejauh nggak efisien sih. Kemudian ada nggak sih, Kak, yang bikin kamu ngerasa kok bisa ya negara sebesar ini tapi masalahnya begini juga, sebesar ini juga? Ada nggak sih, Kak? Pasti ada banget ya, karena kalau dilihat-lihat nih, sumber daya alam kita tuh kaya banget. Tambang, nikel, sawit, kekayaan laut, hutan bahkan. Kaya banget kita tuh. Bahkan orang-orangnya nggak kurang kok di Indonesia tuh, orang yang pintar, orang yang aktif, kreatif, nggak kurang. Cuman kita tuh bukan nggak mampu, kita tuh bukan nggak punya, kita tuh hanya kurang mengoptimalkan, kurang memaksimalkan yang ada sebenarnya. Ya benar, sumber daya alam, sumber daya manusia pun sebenarnya mencukupi dari Indonesia sendiri, tapi kitanya kurang memaksimalkan akan hal itu, Kak. Oke, selanjutnya kalau kamu nih jadi Menteri BUMN sendiri, sehari aja, apa hal yang yang bakal kamu benahi ke depannya? Kalau misal jadi Menteri BUMN. Misal aku jadi Menteri BUMN ya, karena menurut aku di Indonesia nih kurang banget transparansi. Jadi pasti yang pertama yang aku prioritaskan adalah membenahi perihal transparansinya. Karena menurut aku terjadinya korupsi itu juga karena proyek atau program yang besar itu kurang pengawasan. Jadi kemungkinan aku akan membuat platform
yang di situ bisa diakses seluruh masyarakat, dan di situ ada tuh laporan keluar masuknya anggaran tuh kemana. Kemudian masyarakat apabila di situ terjadi kecurigaan nih, ada fitur sebuah pelaporan yang menyertakan dideskripsikan kenapa dia curiga, apa yang dicurigai, indikatornya apa aja, mungkin gitu sih Kak. Benar. Jadi nggak hanya pemerintah aja yang tahu, masyarakat juga tahu apa sebab dan akibatnya gitu ya Kak. Dilibatkan. Oke. Mahasiswa itu sering dibilang agent of change. Nah, tapi sekarang banyak juga yang bilang mahasiswa semakin cuek. Setuju nggak Kak dengan pernyataan itu? Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Cuek nih kan kita harus ketahui kembali nih kenapa sih disebut cuek gitu. Kalau menurut aku sih bukan cuek ya, lebih ke arahnya udah beda. Dulu kan mahasiswa dulu tuh diskusi, konsolidasi, turun demo. Cuman sekarang mungkin pergerakannya sudah beda. Sekarang kan ada campaign sosial di media sosial, terus bikin petisi online, bikin konten-konten yang menyadarkan gitu sih. Jadi menurut aku bukan cuek ya, mungkin lebih ke pergerakannya tuh sudah beragam. Mungkin dulu orang dengan sosial media itu masih awam ya. Kalau sekarang kalau nggak ada sosial media, nggak ada HP, udah beda zamannya, Iya, teknologi udah makin maju Kak. Nah, menurut Kakak nih, cara mahasiswa bisa ikut ngawal kasus yang kayak gini tuh gimana? Harus demo kah? Apa bisa cara lain? Contohnya gimana sih Kak? Pastinya sih nggak cuma demo ya. Demo memang salah satunya. Cuman demo bukan satu-satunya cara. Yang seperti aku bilang tadi, kita tuh teknologi udah semaju ini, kita bisa nih mulai bahas-bahas isu sosial dengan rekan. Kemudian kita mulai bisa nih menyadarkan kalau ke orang-orang lingkungan kita, ini penting nih, ini harus kita kawal nih sampai tuntas nih. Kemudian kita bisa bikin campaign-campaign sosial, bikin konten-konten yang menyadarkan anak-anak muda gitu. Tuh. Jadi gak hanya demo aja ya Kak, kan demo sekarang juga banyak yang dilarang, ada yang demo gak sesuai aturan dan lain sebagainya, malah bahaya untuk mahasiswa sendiri. Oke, sebelumnya nih Kakak udah pernah ikut diskusi atau gerakan sosial soal isu korupsi gitu nggak sih Kak sebagai mahasiswa ilmu politik nih? Kalau belum, pengen coba nggak nih Kak? Karena aku mahasiswa ilmu politik ya pasti udah. Karena itu juga menjadi salah satu fokus kita kan. Dan aku juga ikut hima kan. Di situ tuh kita memang membentuk forum yang dimana kita berdiskusi masalah bukan korupsi aja, tapi segala masalah dan dinamika di Indonesia ini. Di situ yang salah satunya kita bahas korupsi. Terus kita juga nyari solusi nih, kalau pemerintah kita membatasi kita kayak gini, kita tuh harus apa sih? Setidak-tidaknya kita bisa menyadarkan orang-orang di sekitar kita untuk menyadari hal itu juga berbahaya dan harus dikawal. Berarti udah memiliki setidaknya sedikit pengalaman lah masuk terjun ke dunia gitu ya Kak. Oke nih Kak, detik-detik terakhir nih, kita pertanyaan terakhir. Kalau kamu bisa ngomong langsung ke pejabat tinggi Pertamina nih, apa yang pengen kamu sampaikan Kak? Kalau bisa ngomong langsung, aku pengen ngomong Bapak Ibu yang terhormat nih, kita tuh bukan cuma pelanggan, kita nih bayar pajak, kita juga beli nih BBM dan segala macam. Kita nih juga yang punya gitu. Dan kalian duduk di sana itu nggak cuman untuk melayani kita gitu ya istilahnya. Kalian tuh di sana untuk menjaga amanah kita. Iya, betul. Dan misal kalian melakukan korupsi, itu nggak cuman kesalahan hukum saja, tapi juga penindasan terhadap kita. Jadi kalau nggak bisa menjaga amanah di sana, mending resign aja. Betul. Terima kasih Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, penting nggak sih mahasiswa belajar peka sama isu-isu kayak gini nih? Contohnya isu skandal korupsi Pertamina ini Kak. Penting banget sih, penting banget. Karena apapun yang terjadi, kita yang dirugikan nih. Jadi kita harus tahu, dan peka itu bukan sekedar tahu ya, tapi mengambil peran. Jadi mulai dengan baca isu-isu, mulai aware dengan berita-berita terkini sih Kak. Karena kita juga generasi penerus bangsa ya Kak. Bener banget. Apapun yang terjadi hari ini akan dampaknya ke depannya juga dampak ke kita juga. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin ini bukan pertanyaan tapi
quotes untuk hari ini. Oke. Nah, buat teman-teman mahasiswa nih Kak yang mendengarin podcast kita hari ini, ada pesan nggak atau ajakan nih buat mahasiswa? Mungkin aku mau ngajak yang nih mahasiswa yang melihat podcast ini, aku mau mengajak untuk kita semua mulai melangkah melalui hal-hal kecil nih. Kita sadari dulu untuk diri kita sendiri deh. Kita sadar bahwa ini tuh bahaya loh, ini tuh kita harus aware gitu. Setelah kita sadar diri sendiri, kita mulai menyadarkan orang lain, kita mulai mengajak nih. Terus kemudian mulai dari isu-isu kecil, baca-baca berita gitu sih. Karena setiap sekecil apapun perubahan itu adalah proses dari pergerakan itu sendiri. Betul. Jadi buat mahasiswa nih jangan menutup mata terhadap benar isu-isu banget. terkini. Jadi mulai peka, mulai terbuka meskipun bukan mahasiswa ilmu politik dan sebagainya, itu akan berdampak ke kita karena kita sebagai generasi penerus bangsa selanjutnya. Oke, mungkin podcast hari ini segitu dulu Kak. Terima kasih ya untuk Kak Farah sudah menyempatkan hadir pada episode kedua kali ini. Mungkin banyak banget yang ingin aku tanyakan, tapi waktunya tidak memungkinkan. Mungkin kita akan bertemu di episode selanjutnya. Baik, buat Matrika, terima kasih sudah mendengarkan Kombinatorika pada episode kedua kali ini. Sebelumnya, aku Jihan Dan aku Farah. pamit undur diri. Bye. Terima kasih.